Tanam paksa, kulturstelsel. Pengertian tanam paksa. Kulturstelsel atau sistem tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, dan tarum. Latar belakang tanam paksa. 1. Pemerintah Belanda sedang mengalami kekosongan kas negara akibat banyaknya peperangan baik perlawanan rakyat Indonesia maupun luar negeri seperti Belgia yang ingin melepaskan diri dari Belanda. Kedua, sistem sewa tanah yang dikeluarkan Raffles gagal memberikan keuntungan bagi pemerintah Belanda. Ketiga, sistem sewa tanah menimbulkan kerugian dengan menurunnya pendapatan dari hasil pertanian. Tujuan tanam paksa, yang pertama, mengembalikan kondisi keuangan Belanda selepas krisis usai Perang Jawa dan Perang Belgia. Kedua, meningkatkan produksi hasil perkebunan khususnya komoditas ekspor seperti kopi, teh, tebu, dan tarum. Tokoh tanam paksa. Sistem tanam paksa atau kulturstelsel diciptakan oleh Johannes van den Bos pada tahun 1830 sampai 1834. Jenis tanaman ekspor. 1. Tembakau. 2. Tanaman indigo vera. Ketiga, tanaman tebu. Keempat, tanaman kopi. Aturan dalam tanam paksa. Pribumi menyediakan tanah yang dimiliki untuk penanaman tanaman ekspor yang dapat dijual di pasaran Eropa. Penduduk harus menyiapkan maksimal 1/5 dari total tanah yang dimiliki. Tanah yang digunakan untuk menanam tanaman ekspor bebas dari pajak. Kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda. Kelebihan hasil panen diserahkan kepada petani. Waktu pekerjaan untuk tanaman ekspor tidak boleh melebihi waktu untuk menanam padi. Tanah milik pribumi yang ditanami tanaman ekspor dibebaskan dari pajak tanah. Penduduk yang tidak memiliki lahan dipekerjakan di perkebunan Belanda selama 66 hari. Rakyat mengerjakan tanah milik mereka di bawah pengawasan penguasa pribumi yang telah ditugaskan. Penyimpangan tanam paksa. Jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan. Kondisi tanah yang dipilih adalah tanah yang paling subur. Pribumi lebih banyak waktunya untuk tanaman ekspor. Waktu tanam paksa melebihi waktu tanam padi, yaitu lebih dari 3 bulan. Kelebihan hasil tanaman dari jumlah pajak tidak dikembalikan kepada rakyat. Kerugian akibat gagal panen ditanggung oleh petani itu sendiri. Adanya sistem kultur produsen yang semakin membebani petani.
Dampak positif tanam paksa bagi Belanda. Kas negara Belanda menjadi surplus, semua hutang Belanda terbayar lunas. Belanda berhasil membangun kota Amsterdam sebagai pusat perdagangan dunia. Dampak negatif tanam paksa bagi rakyat Indonesia. 1. Banyak tanah terbengkalai sehingga gagal panen. 2. Rakyat semakin menderita. 3. Wabah penyakit merajalela. 4. Bahaya kelaparan melanda. 5. Kematian di mana-mana. Dampak positif tanam paksa bagi rakyat Indonesia. Yang pertama, rakyat Indonesia mengenal jenis-jenis tanaman ekspor. Kedua, rakyat Indonesia mengenal teknik bercocok tanam tanaman ekspor. Ketiga, masyarakat Indonesia mengenal sistem irigasi. Berakhirnya tanam paksa, timbulnya reaksi keras dari negeri Belanda, khususnya kaum kapitalis liberal, kemenangan kaum liberal di parlemen Belanda, terjadinya penyelewengan pada sistem tanam paksa yang dilakukan oleh pejabat pribumi, dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1870, dan dimulainya politik pintu terbuka. Tokoh penentang tanam paksa. Pertama, Edward Dausdekker. Kedua, Baron van Hove. Ketiga, Fransen van der Putte.